Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita ketemu lagi di video yang lain ya. Di sini kita membahas. Di sini saya akan coba membahas Exia, salah satu generative AI yang saya kembangkan untuk membantu profesional ataupun akademis ya, melakukan beberapa hal yang sekiranya itu menjadi sulit dilakukan karena keterbatasan pengetahuan terhadap coding gitu ya. Jadi ini khusus untuk membantu itu para pengguna yang tidak punya basic coding dan ya mungkin programmer yang awal ya, yang pemula gitu ya. Karena dari sejenis generative AI seperti ChatGPT, kemudian apalagi ya, ChatGPT, Claude gitu ya, Copilot, Gemini dan lain-lain, itu seringkali kalau kita meminta buatkan sesuatu dia akan memberikan instruksi berupa program dan seringkali juga tidak sederhana yang kita bayangkan ya. Jadi kadang ada error, kadang ada kekurangan apa gitu ya, dan itu menyulitkan pastinya. Nah, kalau di Exia ini semua akan dijalankan otomatis karena dia di sini sudah melibatkan beberapa AI agents ya. Mungkin rekan-rekan bisa browsing mengenai agentic AI di YouTube gitu. Ini di sini sudah saya tanamkan arsitektur seperti itu sehingga dia akan sangat memudahkan. Ya. Oke, lebih lengkapnya terkait kelebihan Exia bisa dibaca rekan-rekan di websitenya. Ya, di sini saya akan coba langsung ke poin utama yang ingin saya tunjukkan di sini. Saya ingin temukan. Di sini saya ingin membuat WebGIS ya, membuat WebGIS sederhana, ya, yaitu sebuah halaman HTML web gitu ya, di mana kita bisa berinteraksi dengan peta. Ya, gambaran sederhana saya ingin memplot data peta tersebut ke dalam ya, kita punya ingin memplot data kota gitu ya. Di sini saya punya data kota dan ada penduduknya. Sebentar saya bukakan. Nah, ini ada 9 kota, Surabaya, Bekasi, Bandung, Semarang, Jogja, Batu, Sidoarjo, kota Batu ya, Sidoarjo, Gresik dan Sampang karena dekat Surabaya ya. Saya ingin tahu hasilnya gitu. Nanti rekan-rekan bisa nilai sendiri seperti apa hasilnya WebGIS dengan informasi seperti ini gitu ya. Dan kita akan bisa explore sejauh apa nanti di Exia ya, sehingga apakah WebGIS-nya sesuai yang kita ekspektasi atau tidak gitu. Di sini juga saya sertai data penduduk ya. Idealnya Exia tetap bisa membuat data sintetis, itu kelebihannya juga. Tapi dia juga bisa mencari data sesuai dengan pembelajaran yang sudah ditanamkan ya di dalamnya. Kalau saat ini dia bisa masukkan angka berapapun ya, tidak sempurna tapi mendekati. Kalau saya prefer untuk mencari data sendiri kemudian kita tanamkan di dalamnya ya, contohnya seperti ini. Jadi saya ambil dari data PPS berdasarkan sensus, cuma beberapa angka di belakangnya saya hapus gitu ya, ada yang saya kenapin sedikit gitu supaya ya tidak terlalu rigid saja ya datanya. Jadi saya buat seperti ini. Oke, di sini ya saya lupa menjelaskan X-nya di sini.
punya beberapa bahasa, tapi ya nanti bisa di set sendiri dan ada informasinya di website, silahkan nanti bisa dibaca. Jadi kebayang ya rekan-rekan bahwa di sini ada informasi kota, kemudian kita buatkan halaman WebJS-nya ya. Nah di sini bisa terlihat bahwa tidak ada informasi koordinat yang saya tanamkan di tiap kota ini ya, tidak ada informasi itu ya. Jadi seharusnya dengan data seperti ini kita akan sulit membuat WebJS ya, tahapnya masih panjang gitu. Tapi saya coba ya di X ya, kita tunjukkan kita coba temukan di X ya. Pertama saya akan coba membaca datanya ya, datanya yang ini. Jadi saya pakai ini, saya drag and drop gitu, coba baca data gitu. Nah, bisa ditekan Ctrl plus Enter atau ditekan tombol ini, sama seperti di ChatGPT atau yang lainnya. Ya di sini terlihat ya ada 9 kota, walaupun sampai 8 di sini karena urutannya dimulai dari 0, jadi tetap 9 jumlahnya. Ya. Dan datanya kita cek sama atau tidak ya. 9. Oke, sama ya, sudah sama ya. Jadi dia membaca datanya sesuai dengan data yang kita berikan. Dan saya akan coba mulai memerintahkan dia untuk memetakannya. Coba petakan kota tersebut. Ya, kota-kota tersebut. Ya, kita seperti berbicara sama orang lain ya. Jadi tinggal perintahkan, coba petakan kota-kota tersebut dalam format WebJS beserta data penduduk 2010 dan 2020 di dalamnya. Oke. Kemudian kita mungkin bisa ya simpan gitu aja langsung ya. Kita sambil lihat ya nanti. Simpan hasil sebagai, karena bisa drag and drop, saya ini drag lagi dan saya rubah nilai namanya misalnya jadi WebJS ya. WebJS ekstensinya HTML. Coba saya klik di sini. Kalau benar nanti dia di sebelah kanan akan muncul data WebJS-nya. Ini masih loading kalau ini. Oke, muncul ya di sini ya. Di sini muncul kalau saya cek. Oke. Saya cek sudah posisinya ya. Posisinya Jakarta, Bandung betul, Bekasi betul. Posisi Sidoarjo, Batu betul. Ya coba saya di sini cek lagi posisi Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo. Dia melakukan kesalahan ya, Sampangnya, oh iya Sampangnya agak ke bawah harus, tapi sudahlah, apa di situ aja. Juga Sampang. Oke, simpan ke WebJS. Jadi kita tinggal sampaikan kebutuhan kita dan dia akan oke. Peta telah disimpan. Kita coba refresh. Oke. Refresh.
refresh. Masih belum betul posisi. Ya. Coba kita refresh. Kota Sidoarjo berada di laut, kemudian Sampang, coba posisikan di kotanya. Yang lain sudah betul ya. Ya. Sidoarjo bukan di laut di situ, ini koordinat ini lebih tepat bukan di laut. aduh ngecek bercanda. Oke ya, Sampang di kotanya memang di pinggir, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Sudah betul yang lainnya. Koordinat tempat kota Sampang. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Kita bisa perbaiki sih, coba tambahkan lagi ya. Kota Sampang bisa dinaikkan sedikit ke atas agar tidak terlalu di dengan laut, karena memang posisinya kota Sampang itu di selatan ya, posisi kotanya. Jadi ya sebetulnya sudah tepat sih, cuma ya kita perbaiki selagi bisa gitu. Nah ya sudah betul. Nah ini nih sudah betul nih, kotanya di sini nih mestinya. Nah kan kotanya di sini nih, sudah betul. Oke, ya seperti itu ya. Jadi bisa kebayang ya kalau kita bisa berinteraksi dengan AI dan dia langsung mengeksekusi ya seperti ini contohnya. Kemudian tadi saya minta apa ya, memasukkan data penduduk ya, kita cek ya data penduduk ini sudah 9 ya, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 9. Kalau kita cek, kita klik, datanya sudah betul masuk semua, sama ya datanya. Kita cek lagi datanya Semarang. Oke, kalau kita sampel gini sama ya semuanya sudah konsisten gitu ya. Ya, karena dia langsung membaca berdasarkan sesuai dengan data yang kita berikan ya. Cuma kan tadi ya seperti lokasi ini, jadi hal-hal yang sifatnya tidak kita tanamkan, dia akan mencoba memasukkan sesuai dengan informasi yang dia dapat. Walaupun tadi saya coba pertama berhasil ya, ini menarik ini, jadi ya sudah saya biarkan seperti ini. Jadi saya coba pertama langsung pas posisinya, tapi yang ini gini ya sudah kita biarkan ya, kita cara mengkomunikasikannya ke Excel seperti ini. Jadi kita tinggal minta rubah gitu ya, ini ya sudah. Oke, itu kita sudah bisa membuat HTML ya dengan beberapa kota terpetakan, Batu, Yogyakarta, Semarang, dengan masing-masing ada nilai penduduknya. Jadi kalau kita punya data yang lain di Excel, dia akan masukkan semua di sini. Oke, kemudian saya ingin coba mengganti background OSM-nya ya. Di sini backgroundnya begini, saya coba ganti backgroundnya, misalnya coba ganti background. Sebelum kita bisa set yang lainnya, coba ya ini, coba ganti background OSM berwarna putih.
Jadi kalau kita edit secara manual ya, HTML kita harus tahu desainnya, kemudian template dan lain-lain, tapi dia karena ini AI ya, jadi dia akan mencari sendiri template yang sesuai kita request gitu ya, dan dia akan pertahankan bentuknya. Jadi harapannya tidak putih kemudian putih semua gitu, tapi ada, nah seperti ini hasilnya. Kalau putih semua kan nggak kelihatan nanti posisinya. Nah ini kita berhasil buat seperti ini ya, simpel itu ya. Oke, di sini kita akan coba membuat analisis gravitasi ya, gitu aja ya. Kita coba buat analisis gravitasi. Harapan saya kita punya banyak garis gitu yang hubungkan satu kota dengan kota lain dengan nilai interaksinya ya, interaksi spasialnya dengan pendekatan gravity model ya. Oke, kita coba buatkan garis yang menghubungkan satu kota ke semua kota lain. Nah itu mungkin ini dulu ya, kita coba cek apa dia sudah betul atau tidak ya, gambar garisnya ya, bisa nggak gitu. Oke, dia sudah bisa gambar sebetul ya, semua garis terhubung. Oke. Kalau ada kesalahan garisnya tinggal disesuaikan lagi. Jadi karena ini ya, terkadang kita terlalu singkat, sebaiknya sebisa mungkin jelas gitu. Walaupun XY punya kelebihan menginterpretasi chat yang kita berikan atau request yang kita berikan ke dia, tapi sebaiknya instruksi itu cukup jelas ya. Kalau di sini kan jelas ya, kita sebutkan garis yang menghubungkan satu kota ke kota lainnya ya. Jadi dia akan membuat seperti ini. Kemudian kita buat analisis yang ya, analisis gravitasinya ya. Sekarang tidak punya nilai di sini ya, tidak, dan dia hanya gambar garis gitu aja. Kita coba buat nilai interaksinya ya. Jadi hitung, coba buat analisis gravitasi dengan formula. Kalau formulanya gravitasi ya, formula gravitasi seperti kita ketahui kalau di ini kan formulanya itu sederhana ya. Jadi misalnya penduduk dikali penduduk A, penduduk asal, penduduk ya pasangannya ya, penduduk A, penduduk B dikalikan kemudian dibagi dengan jarak atau jarak kuadrat gitu ya. Jadi ya bisa seperti itu. Ada yang mengatakan jarak aja, ada yang mengatakan jarak kuadrat, ya terserah ya. Jadi ya disesuaikan aja apapun yang kita inginkan. Jadi saya buat aja di sini misalnya penduduk kota A misalnya, kita karena di sini ada 2 tahun ya tadi ya, tahun 2010 misalnya, saya tahun 2020 dikali ya, kali kan bintang ya, seperti ini, bintang penduduk kota B tahun 2020, kemudian hasilnya itu dibagi dengan jarak ya, jarak mungkin ini aja lah, jarak antar kota A ke kota B.
kemudian di pangkatkan 2 ya. Nah seperti ini. Kalau kita tulis di Excel itu kan, atau saya nggak tahu ya di Excel seperti ini ya, atau ya biasanya gini. Mungkin ada yang centang apa kayak simbol apa ya, kayak topi gitu ya, seperti itu. Kalau saya biasanya seperti ini ya, nanti silahkan dicoba ya. Saya biasa seperti ini, dan kita coba oh ya, kemudian nilai gravitasi tersebut masukkan ke dalam setiap garis yang dibuat. Oke. Jadi saya minta beberapa tahap proses. Sebetulnya bisa kita sih langsung set gitu ya. Buatkan garis ini menghubungkan satu kota dengan kota lainnya, kemudian hitung gravitasinya, kemudian masukkan. Itu bisa ya. Jadi Nexia ini punya reasoning yang lebih baik ya, menurut saya ya, dibanding dengan ChatGPT dan sekelasnya. Coba kita refresh. Oke, kelihatan di sini. Ya, ini adalah hasilnya. Ya, nilai gravitasinya. Ya, silahkan nanti kalau apa dihitung sendiri gitu ya. Jadi ini dengan rumus yang tadi ya. Oke, dia hitung, sudah berhasil melakukan perhitungan, kemudian karena terlalu banyak ini ya, icon gravitasinya, saya coba hilangkan aja. Coba hilangkan icon gravitasi, icon hijau. Icon hijau gravitasinya seperti itu. Agak ini ya, perlu padat gitu informasinya ya, tapi silahkan kalau ingin pertahankan. Cuma di sini saya tidak ingin terlalu ribet gitu. Dan proses ya, jadi terkadang prosesnya sebentar, terkadang lama ya, tergantung kesulitan yang dihadapi, karena pada tahap tertentu dia akan mencari solusinya dengan beberapa agent gitu ya. Oke. Nah ini nilai gravitasinya sudah ada, tapi ya itu ya nilai gravitasinya. Nah seperti ini. Oke, nilai gravitasinya masih tersimpan di dalamnya, cuma ikonnya yang tadi ya, gravitasi itu saya hilangkan. Tapi kalau seperti ini kita sudah berhasil membuat peta apa namanya gravity model, tapi kan tidak bisa terbaca dengan baik ya. Jadi ya kita coba apa namanya buat warnanya menjadi lebih interaktif ya. Mungkin tidak hanya warna, tapi juga ada ketebalan garis ya, yang bisa kita berikan gitu ya. Misalnya di sini saya coba ya, oke, kita buat aja ya. Misalnya seperti ini, kelas kita buat karena warnanya kemungkinan banyak juga, dan kita juga tidak tahu nilainya, range-nya ya. Sebenarnya kita bisa tanya sih, coba tampilkan datanya, kita bisa tampilkan. Cuma di sini saya ingin membuat kelasnya. Kalau di JS kan kita tinggal atur ya simbologinya, kemudian kita atur warna, tapi juga perlu setting apa size-nya juga ya, tebalannya. Cuma di sini saya ingin coba untuk langsung apa Asia bisa atau tidak gitu ya.
outputnya WebGIS. Jadi saya coba untuk membagi kelas tersebut menjadi 4 kuartil gitu ya. Misalnya kelaskan nilai gravitasi menjadi 4 kuartil. Jadi kalau 4 kuartil ada 25% awal 1, 2, 3 ya. Yang kuartil pertama biasanya kan nilainya paling kecil ya. Kemudian di sini kuartil pertama memiliki ketebalan garis misalnya berapa ya, 2 gitu ya. Kuartil kedua misalnya 5, kuartil ketiga 10 mungkin, kuartil keempat 15 seperti itu ya. Dan untuk warnanya kita bisa set juga, perlu diingat tadi ya, kalau dibagi ke kuartil yang urutan awal kan nilai yang paling rendah ya. Ya sebetulnya kita bisa sih nanti mau dibalik juga bisa gitu ya. Mau dibalik, kalau ada apa yang tidak sesuai kita balik, kita minta dibalik, dia juga mestinya juga paham ya. Oke, di sini kuartil pertama karena nilainya rendah saya berikan berwarna hijau gitu. Ya, mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan dia paham gitu. Kalau warna pertama berwarna hijau, kedua berwarna biru, ketiga berwarna orange, dan keempat berwarna merah. Kalau sudah yes, oke, sudah klik ya. Dengan proses nanti kita cek apakah berhasil atau tidak. Ya, masih proses dia sepertinya. Oke, peta telah disimpan. Saya akan coba refresh. Ya, di sini terlihat ya. Semua warnanya sudah masuk. Ada merah, hijau, biru. Ya, hijaunya terlalu kecil sih, tapi ya, hijaunya terlalu kecil, tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Terlalu tipis ya maksud saya. Tapi di sini ya menunjukkan interaksi yang tinggi. Gresik Surabaya, Surabaya Sidoarjo, kemudian Sidoarjo ke Sampang, Gresik ke Sampang ya, dibandingkan dengan Batu ke Sampang gitu ya misalnya, atau Batu ke Semarang, Yogyakarta ke Semarang gitu ya. Interaksinya dibanding itu ya, Yogyakarta ke Yogyakarta ke Batu ya, itu lebih rendah daripada interaksi Batu ke Sampang atau ke Surabaya gitu. Begitu juga di sini. Di sini ada Bekasi ke Bandung, relatif tinggi daripada Bandung ke Yogyakarta gitu ya. Seperti itu. Ya, sepertinya cukup representatif ya. Dan ya seperti ini, kita sudah berhasil membuat peta interaktif untuk tadi ya 9 kota, dan silakan rekan-rekan nanti bisa coba kota yang lebih banyak gitu ya, pasti akan lebih menarik. Kemudian di sini dan juga menampilkan apa namanya nilai-nilai gravitasinya beserta variasi visualisasinya. Mungkin
saya coba tambahkan lagi supaya lebih menarik ya. Jadi buat grafik di masing-masing kota ya. Di sini kan kalau diklik ada seperti ini. Coba kita tambahkan aja. Coba buatkan grafik masing-masing, grafik distribusi penduduk misalnya tahun 2010 dan 2020 tiap kota, sehingga ketika icon kota diklik maka akan muncul informasi di dalamnya, yaitu grafik distribusi ya. Jadi saya ingin mencoba ya, ketika diklik nanti informasinya ada grafik penduduknya gitu. Bisa nggak kita coba aja gitu. Tinggal tanya aja. Di Exia dia akan mencoba memproses, melakukan gitu ya. Kalaupun agak kesulitan dia akan prosesnya lebih lama. Ya, jadi karena ada beberapa agents di dalamnya, dia akan ya saling berkomunikasi untuk menghasilkan sesuatu yang outputnya bisa diekspektasi oleh pengguna ya. Jadi saya coba belum saya refresh ya. Saya refresh di sini. Oke, hilang ya grafik, tapi nanti kita munculkan lagi. Nah ya, kalau saya klik di sini muncul seperti ini ya, muncul seperti ini ya. Sudah bisa ya. Oke. Coba berikan garis, coba tambahkan tadi ya, tambahkan garis gravitasi tadi beserta visualisasinya yang sudah dibuat. Jadi maksud saya di dalamnya ada nilai gravity tadi beserta garisnya, beserta ini ya, kemampuan untuk membuat menampilkan grafik ya. Oke, kita coba. Ini belum ada. Kita coba refresh. Oke, sudah kembali. Kita cek. Ya, sudah ada ya. Ya, seperti itu. Ya, bisa kebayangkan kalau misalnya kita buat dan kita tambahkan datanya, ya otomatis dia akan bisa menyesuaikan seharusnya seperti itu. Kemudian misalnya kita tambahkan tahunnya ya, bisa nggak ya misalnya coba tambahkan prediksi pertumbuhan penduduk hingga tahun 2050 misalnya. Ya, kemudian tampilkan pada grafik yang sama. Jadi ya saya nggak tahu ya, coba aja ya, hingga tambahkan prediksi penduduk tahun, atau gini aja ya, tahun spesifik tahun 2030, 2040 dan kemudian tapi ke depan. Oke. Kita coba. Jadi
ya dia akan coba prediksi. Karena berdasar dua data ini nggak cukup sebetulnya, tapi ya sudahlah, dia akan buat linear pastinya seperti itu ya. Kalau kita punya data lebih baik ya, cuma karena inputnya saya berikan hanya dua data ini. Oke, kita telah disimpan, kita cek di sini, kita refresh lagi. Oke, ya bisa terlihat ya, dia menampilkan ada ya trennya ya, dan ada ini dia selang-selangnya begitu ya, masing-masing ini punya, dan kita bisa buat custom apapun itu di dalamnya sini ya. Jadi misalnya pada grafik saya pingin tahunnya hanya 2010 gitu ya, sumbu X hanya menampilkan periode 2010, 2020, 2030, 40, dan 2050, serta misalnya tambahkan garis tren beserta garis tren aja lah gitu ya. Garis tren berwarna merah, garis tren pertumbuhan. Oke, sepertinya cukup. Saya coba ya. Jadi di sini saya tidak menyiapkan sama sekali skrip yang saya sengaja tanamkan untuk proses, tidak. Jadi ini seperti ya, pada umumnya. Karena hal itu saya sampaikan bahwa XY ini menurut saya jauh lebih pintar gitu dibanding ChatGPT dan sejenisnya ya. Tapi kalau itu menurut saya, tapi silakan nanti dicoba sendiri. Terutama pertama karena fungsi ini eksekusi langsung, dan apa namanya, dia bisa kita diskusinya seperti ini ya. Jadi dia paham apa yang kita diskusikan, historinya juga dia paham, sehingga kita tidak perlu mengulang setiap kali gitu ya. Oke, ini sudah berhasil, kita cek. Nah ini ya kelihatan garisnya kan ya, tadi linear pastinya pasti ini karena datanya cuma dua waktu itu ya, sudahlah, tidak apa-apa. Kita bisa buat lagi yang lain, misalnya ketebalan ininya gitu, warnanya kita bisa edit, kemudian bisa kita tambahkan persamaannya juga bisa, tapi ya cukuplah sampai sini. Itu aja dulu sampai prosesnya sudah kita lalui ya. Jadi dari awal tadi sampai tahap ini, sekiranya ini bisa menunjukkan kemampuan XIA ya. Nanti akan kita coba explore lagi materi ya, kelanjutan dari ini bagaimana ya, apa kita bisa ekspor ke format lain ya. Nanti bisa disimak di video selanjutnya, tapi setidaknya ini menunjukkan bahwa XIA mampu mengeksekusi perintah secara langsung ya. Jadi AI-nya memang dirancang untuk itu, dan terlihat bahwa tidak terjadi error di sini ya, seperti mungkin rekan-rekan temukan jika menggunakan generative AI lainnya ya. Jadi di sini sudah memang dirancang untuk itu. Secara arsitektur AI-nya sudah jauh lebih baik, lebih pintar daripada Arceus pastinya, dan mungkin beberapa generative AI lainnya. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.